Gen Z paling puas dengan kinerja Prabowo. Jelang Imlek, Festival Bandeng diserbu pembeli. Mobil terguling muatan durian dijarah warga. Pelaku mutilasi koper merah berhasil ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, Apa kabar Festi? hari Luar ini? biasa, kita merah-merah ya. Kita merah-merah karena kita berdua ini akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Imlek bagi Anda yang pemirsa di rumah merayakan. Kita juga turut berbahagia. Betul. Dan semoga siapapun yang merayakan Hari Imlek ini bisa dalam keadaan yang sukacita dan kegembiraan selalu menyertai Anda. Betul, kita berharap bahwasanya warga Tionghoa yang menyambut Hari Imlek ini bisa berkumpul dengan keluarga, menyambut dengan bahagia, dan pastinya ada harapan baru di tahun-tahun berikutnya. Betul, apalagi ini juga momen-momen libur panjang. Yes. Ini pasti banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga sudah berbondong-bondong yang juga menyerbu berbagai kawasan wisata yang ada di Indonesia. Dan tentunya sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya untuk mempertahankan gencatan senjata di Palestina dan mendukung kemerdekaan melalui solusi dua negara. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Presiden RI Prabowo Subianto tegaskan dan menyorot perhatian khusus agar gencatan senjata di Palestina untuk terus dilakukan. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin 27 Januari 2025. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menekankan dukungan Indonesia dan Malaysia terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi two-state solution. Masalah Palestina kita berada dalam satu garis, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Pada kesempatan yang sama, kedua pemimpin juga sepakat menyelesaikan isu bilateral, termasuk penertiban tenaga kerja serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia dilakukan atas undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menganugerahkan penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pertama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Pertemuan membahas berbagai isu strategis termasuk perlindungan tenaga kerja serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Januari 2025. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah bilateral, termasuk menertibkan persoalan tenaga kerja di Malaysia dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Dalam hal yang sama, Prabowo juga menyoroti peran penting Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama kelapa sawit dunia yang menyumbang sekitar 80% produksi global. Presiden Prabowo mengapresiasi dukungan Malaysia dalam mempromosikan komoditas ini di pasar internasional. Kita juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kita produksi 80% produksi dunia. Jadi dan ternyata kelapa sawit menjadi sangat-sangat
komoditas yang sangat penting. Setiap saya ke negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi saya kira bisa berbuat banyak yang baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini. Adapun kunjungan Prabowo ke Malaysia ini juga melibatkan audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, di mana ia mendapat kehormatan berupa darjah kerabat Johor yang amat dihormati pertama. Upacara penyambutan dilakukan dengan penghormatan militer dan 21 tembakan meriam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti tantangan geopolitik global yang penuh dengan ketegangan dan juga ketidakpastian. Kepala Negara Indonesia mengajak Indonesia dan juga Malaysia untuk bersinergi dengan negara-negara Asia lainnya guna memperkuat suara Asia di dunia. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur pada Senin 27 Januari 2025, Presiden Prabowo membahas tantangan geopolitik global yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Ia mengajak Indonesia dan Malaysia untuk bersinergi dengan negara-negara Asia lainnya guna memperkuat suara Asia di dunia. Dalam konteks yang sama, Prabowo menyatakan bahwa ASEAN dengan lebih dari 600 juta penduduk memiliki potensi setara dengan Uni Eropa dan diakui sebagai kawasan yang berkembang pesat. Kepala Negara Indonesia Prabowo juga menegaskan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia untuk menghadapi tantangan teknis dan strategis. Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari ASEAN lainnya. Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita, suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Kalau bersatu, ASEAN itu kalau tidak salah 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Dan seluruh dunia mengakui Southeast Asia as the region of growth. Saya dengan Perdana Menteri Anwar dengan pertemuan sangat intensif, membahas banyak masalah kerjasama. Intinya adalah keputusan politik, the political will, bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerjasama dengan erat. Hal-hal lain kita bisa selesaikan. Technical problems we can solve. The important thing is the political and strategic will. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas anugerah darjah kerabat Johor, pangkat pertama dari Sultan Ibrahim. Dan Prabowo Subianto menyebutnya sebagai simbol eratnya hubungan pribadi dan sejarah panjang antara dirinya, Kesultanan Johor, serta juga Malaysia. Saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan atas penganugerahan darjah kerabat Johor pangkat pertama dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada Senin 27 Januari 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur. Usai mengucapkan penghormatan atas penganugerahan yang diterima Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim lantas berkelakar mengucapkan lebih tinggi dari Dato' Seri. Candaan tersebut disambut tawa Presiden Prabowo dan hadirin. Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran, dan saya juga diberi
gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menyebut gelar ini simbol eratnya hubungan personalnya dengan Kesultanan Johor dan Malaysia yang terjalin sejak masa muda. Prabowo juga melanjutkan bahwa bagi dirinya, Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam aspek budaya dan etnis. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan yang di Pertuan Agung. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung. Karena saya dulu besar di Malaysia. Saya sekolah di Malaysia. Keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia. Yes. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau revitalisasi Pasar Anyar di Kelurahan Sukaasih, Tangerang pada Jumat kemarin. Dan Wapres menekankan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung revitalisasi Pasar Anyar di Kelurahan Sukaasih, Tangerang, Banten pada Jumat 24 Januari 2025. Wapres berkeliling pusat perekonomian yang telah ada sejak 1967 ini dan merupakan ikon legendaris kebanggaan masyarakat Kota Tangerang. Wapres optimis bahwa revitalisasi tidak hanya akan meningkatkan daya tarik Pasar Anyar sebagai destinasi belanja utama, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Dengan pendekatan modern dan fasilitas yang terintegrasi, Wapres berharap pasar ini menjadi model pasar tradisional masa depan yang lebih produktif dan efisien. Selain itu, dengan selesainya proses revitalisasi, Wapres berharap para pedagang dapat segera menempati kios yang ada sehingga perputaran roda ekonomi dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mayoritas masyarakat atau sebanyak 79,3% mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hal itu termuat dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik atas kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merinci, angka survei yang dilakukan pada 16 hingga 21 Januari tersebut merupakan akumulasi kategori puas dan cukup puas atas kinerja Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%. Kinerja lembaga hukum, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, itu ikut juga menyumbang kepuasan terhadap kinerja Presiden. Dan ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Burhanuddin menjelaskan, setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di tanah air terhadap kinerja Prabowo. Beberapa di antaranya adalah 18,9% rakyat menilai Presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa, berani, dan bijaksana. Kemudian sebanyak 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinan Prabowo. Selanjutnya 12,8% warga melihat Prabowo memiliki kinerja yang baik dan terbukti. Lalu sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terrealisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, survei indikator politik Indonesia menunjukkan Gen Z paling puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai 81,7%. Dan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebut kepuasan publik secara umum mencapai 79,3% dengan alasan utama kepemimpinan tegas, pemberantasan korupsi, dan juga realisasi program kerja. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan generasi Z yang lahir pada 1997 hingga 2012 menjadi kelompok yang paling puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan Gen Z mencapai 81,7%, tertinggi dibandingkan dengan generasi lainnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa dalam survei terkait evaluasi 100 hari kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, tingkat kepuasan Gen Z mencapai 81,7%. Ia menambahkan bahwa angka tersebut turut berkontribusi dalam kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Diketahui setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di tanah air terhadap kinerja Prabowo. Karena Gen Z salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di Pilpres kemarin. Ya. Ini angkanya cukup tinggi sekali, selisihnya 81,7% Gen Z yang puas. Sementara dari kelompok baby boomers yang puas 73,4%. Kemudian ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Secara umum, survei pada 16 hingga 22 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari kerja Prabowo mencapai 79,3%. Alasan utama responden puas adalah sifat kepemimpinan yang tegas dan bijaksana sebanyak 18,9%, kemudian keberhasilan pemberantasan korupsi sebanyak 17,4%, serta kinerja yang terbukti 12,8%. Dan sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terrealisasi. Burhanuddin mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan terendah terdapat pada generasi baby boomers, yakni mereka yang lahir antara 1918 hingga 1964. Perbedaan kepuasan antara Gen Z dan baby boomers cukup signifikan mencapai 8,3%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ini mengunjungi rumah contoh yang dibuat menggunakan bata interlok presisi di PT Semen Padang, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komitmen kuat PT Semen Indonesia Tbk dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlok presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengunjungi fasilitas produksi bata interlok presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung Padang, Sumatera Barat. Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan PT Semen Padang adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan. Ini masa depan daripada tidak saja Semen Padang, Semen Indonesia, tapi juga masa depan bagi pembangunan perumahan kita di Indonesia ini. Kita hidupkan, kita tidak saja akan menyumbang growth dan mengatasi kemiskinan, tapi kita akan menciptakan realitas baru bagi ekosistem ekonomi Indonesia ke depan. Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia, yaitu program 3 juta rumah setahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi momen libur panjang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya, di mana memanfaatkan momen libur panjang, masyarakat dari berbagai daerah terlihat memenuhi sejumlah tempat wisata, termasuk kebun binatang Ragunan yang berlokasi di Jakarta Selatan. Ragunan masih menjadi tempat wisata pilihan favorit, tidak hanya untuk menikmati liburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi anak-anak. Untuk selengkapnya, berikut laporan jurnalis Simpo TV Jihan Nabila dan juru kamera Azizul Hakim. Ya, baik pemirsa Simpo TV, memang sejak pagi tadi antrian para pengunjung di kebun binatang Ragunan ini sudah terlihat, di mana memang libur panjang ataupun long weekend kali ini dihabiskan untuk menikmati libur panjang bersama dengan para keluarga dan juga orang-orang terkasih, di mana kita ketahui juga memang meskipun cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Selatan ini memang terlihat mendung dan juga gerimis, namun memang antusias dari para pengunjung tidak terkalahkan untuk dapat menikmati waktu liburan bersama para keluarga. Kemudian memang kebun binatang Ragunan masih menjadi destinasi favorit bagi para keluarga, khususnya di Jakarta, di mana memang kebun binatang Ragunan sendiri menawarkan suasana alam yang asri dan juga koleksi satwa-satwa yang begitu lengkap. Dengan luas mencapai 140 hektar, para pengunjung ini bisa menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bersepeda, kemudian melihat hewan, dan juga bersantai di taman bersama dengan para keluarga. Dan memang tadi saya juga sempat berbincang dengan para pengunjung, ini memang salah satu daya tarik utama dari kebun binatang Ragunan sendiri adalah Pusat Primata Scoomutzer yang merupakan rumah bagi para ataupun berbagai jenis primata seperti gorila, kemudian orangutan dan juga simpanse. Di mana area pusat primata ini didesain oleh pihak pengelola Ragunan sendiri menyerupai habitat aslinya, sehingga para pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana perilaku hewan secara lebih natural. Kemudian memang di Ragunan sendiri juga terdapat feeding time atau memberikan makan kepada para hewan. Ini memang untuk feeding time sendiri dilakukan di jam-jam tertentu, di mana untuk pukul 12.00 atau pukul 12 siang ini dijadwalkan orangutan ataupun gorila untuk feeding time sendiri, kemudian nanti dilanjutkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 siang, ini akan dilanjutkan dengan hewan-hewan lainnya. Para pengunjung ini juga bisa melihat secara langsung bagaimana para primata ataupun gorila dan juga orangutan ini memberikan makan. Kemudian memang untuk informasi yang kami dapatkan sendiri per hari ini, Selasa 28 Januari 2025, jumlah pengunjung tercatat sudah ada 21.000 pengunjung yang hadir ataupun berwisata di di kebun binatang Ragunan. Kemudian memang untuk pembelian tiket ini ada dua opsional, di mana untuk tiket bisa dilakukan secara online maupun offline. Kemudian untuk antisipasi ataupun upaya dari para pengelola dari Ragunan sendiri terkait dengan lonjakan para pengunjung, pihak pengelola dari Ragunan juga telah menyediakan kantung parkir. Meski telah menyediakan kantung parkir di beberapa tempat, ini memang pihak pengelola mengimbau kepada para pengunjung untuk tidak membawa kendaraan pribadi, mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan di kawasan Ragunan. Kemudian memang tak hanya melihat hewan, para pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas tambahan yang tersedia di Ragunan. Salah satunya adalah area taman dengan jalur sepeda dengan juga jogging track. Kemudian untuk anak-anak sendiri, wahana memberi makan, membakan hewan seperti rusa, kemudian tadi para primata seperti gorila dan juga orangutan ini masih menjadi pengalaman yang juga menyenangkan. Kemudian pemirsa, selain menjadi tempat wisata, kebun binatang Ragunan juga berperan sebagai tempat edukasi ataupun pusat edukasi dan konservasi satwa untuk para anak-anak mengenal beberapa satwa yang ada di Indonesia. Kemudian memang
Untuk program seperti feeding time atau sesi edukasi satwa juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung, terutama anak-anak, untuk belajar lebih banyak tentang hewan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan edukasi tentang bagaimana keanekaragaman satwa dan pentingnya pelestarian alam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim melaporkan untuk Sinpo TV. Selain itu, pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menekankan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai sebuah investasi sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, penempatan pekerja luar negeri bukan lagi seperti mindset lama. Tidak ada lagi istilah TKI atau TKW yang melekat dengan pandangan tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dalam pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Luar Negeri Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbumusi Malaysia. Menteri Karding menyatakan harus mengubah paradigma menjadi lebih positif, di mana pekerja migran Indonesia adalah sebuah investasi sumber daya manusia Indonesia. Penempatan SDM di luar negeri harus dilihat sebagai peluang bagi mereka untuk belajar pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang baru. Menteri Karding menekankan hal yang paling utama adalah adanya transfer of knowledge dan transfer of skill. Jangan kita lihat menempatkan pekerja migran ke luar negeri itu jangan dilihat seperti mindset yang lama. Mohon maaf ya, TKI, TKW, jangan. Kita harus merubah mindset ini dengan tujuan yang lebih baik. Bahwa kalau kita menempatkan warga negara kita bekerja di luar negeri, harus dibarengi dengan niatan bahwa mereka ini adalah dalam rangka kita menginvestasikan sumber daya manusia kita di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sudinhub Jakbar Study Tour dan juga kenalkan transportasi Jakarta sekaligus edukasi anak-anak sejak usia dini tentang pentingnya tertib berlalu lintas kantor Sudinhub Jakarta Barat, Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Dan anak-anak diberikan pengalaman menarik dengan mencoba pengalaman seru menaiki Mikrotrans, Jaklingko, menaiki mobil derek milik Dishub, dan menaiki motor besar milik Sudinhub Jakarta Barat yang biasanya digunakan untuk patroli. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat menerima kunjungan guru dan murid-murid TK dan kelompok bermain yang berlokasi di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Kunjungan study tour ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak sejak usia dini akan pentingnya tertib berlalu lintas guna menjaga keselamatan di jalan. Anak-anak diberikan pengetahuan oleh petugas berbagai tanda rambu lalu lintas yang harus dipatuhi saat berada di jalan. Bahkan di sini mereka mendapatkan pengalaman baru dengan mencoba pengalaman seru yakni menaiki Mikrotrans, Jaklingko, menaiki mobil derek milik Dishub, dan menaiki motor besar milik Sudinhub Jakarta Barat yang biasanya digunakan untuk patroli. Tak sampai di situ, anak-anak juga diajarkan cara pembayaran dengan kartu elektronik. Kami ingin melalui momen-momen seperti ini, adik-adik kecil sejak dini sudah diperkenalkan untuk menggunakan transportasi umum dengan harapan nanti ketika mereka besar, mereka sudah terbiasa dan membudayakan untuk menggunakan public transportasi. Hari ini terima kasih kepada Dishub Jakarta Barat yang telah mengadakan, yang telah memberikan pembelajaran nyata, langsung konkret. Jadi anak-anak diajak naik kendaraan derek, diajak naik angkot, diajak naik motor juga yang untuk pengawalan. Jadi terima kasih banyak, ini adalah pengalaman. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar budaya tertib rambu-rambu lalu lintas ini dapat ditanamkan sejak usia dini dan menjadi motivasi mereka agar kedepannya dapat membiasakan diri menggunakan moda transportasi angkutan umum. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dalam memanfaatkan libur panjang ini, terpantau masyarakat mulai membadati beberapa kawasan wisata. Salah satunya menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Liburan yang dimanfaatkan masyarakat harus mempersiapkan segala aspek, salah satunya adalah jadwal pasti dari sistem buka tutup jalan, khususnya menuju daerah Puncak Bogor. Dan berikut hasil wawancara dengan wisatawan yang menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Kalau saya sih dari jam 9 pagi tadi, terus namanya kita hari mau liburan santai ya, jadi mau kena macet mau apa biasa aja itu mah. Hari ini tadi jam pagi, jam 9-an dari rumah. Nyampe ke sini kurang lebih mungkin 11.40 ya, tapi karena informasinya saya juga nggak tahu, tapi tahu dari teman sih sebetulnya ya.
ada penutupan yang arah ke atas jadi ikut kejebak. Tadi saya udah ngeliat di sosial media juga udah terpantau padat ya kan. Namanya mau jalan alternatif sono sini sama aja. Macet-macet juga, malah ngabisin waktu juga ya kan. Berarti jam 9 pagi. Tapi sebelumnya Bapak udah tahu sih belum sih Pak mengenai buka tutup jalan seperti itu? Udah tahu sih, Mana, di Pak? sosial media lah. Oh kalau di media sosial saya juga belum tahu. Cuman tadi ada informasi dari grup, ada penutupan katanya. Mulainya dari pintu tol tuh udah stuck katanya, udah macet ya. Tapi kita udah hampir 2,5 jam sih di sini gitu. Memang betul, tapi ini nggak tahu juga kita dibukanya sampai jam berapa. Kalau kita sih namanya liburan ya, dianggap santai aja lah. Tidak ada rencana untuk pulang di hari Rabu ya Pak? Tidak ada, soalnya udah booking villa sih. Nah, mungkin saya lewat, kalau seandainya memang puncak macet ataupun tol macet, mungkin saya lewat jalan Purwakarta, mungkin kayak Karawang, Cikarang, mungkin untuk alternatif ke Jakarta, ya mungkin lewat tepi-tepi lah yang lebih aman mungkin ya, gitu. Tapi kita juga nggak tahu nih, pas di tanggal 29 sebetulnya ya, akhir merah ini kan ya, tanggal merah, ya barangkali di pas akhir itu ada pembukaan kayak di tol itu dibuka kontraflow yang antara dari Bandung Cikampek itu ke Jakarta. Itu sangat membantu sih sebetulnya. Pemirsa, jelang Imlek, Pemprov Jakarta menggelar Festival Bandeng Rawa Belong di Jalan Sulaiman Sukabumi Utara, Kebon Jeruk diserbu pembeli. Tak hanya warga Tionghoa saja pemirsa, ini ada warga Jakarta yang juga banyak mendatangi kawasan ini untuk berburu ikan bandeng. Tradisi Imlek, di mana hal ini membuat pedagang ikan bandeng di lokasi mengalami kenaikan omset penjualan. Jelang Imlek, warga masyarakat berbondong-bondong mendatangi stand-stand penjualan ikan bandeng. Tradisi Imlek yang berlokasi di kawasan Rawa Belong, Jalan Sulaiman, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di sini para pengunjung dapat membeli ikan bandeng dengan berbagai ukuran dan olahannya. Di mana acara Festival Ikan Bandeng Rawa Belong yang digelar Pemprov Jakarta ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Tradisi dan menyongsong 5 abad Jakarta. Di sini harga ikan bandeng yang dibanderol mulai di kisaran harga Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Terlihat tak hanya warga Tionghoa yang membeli ikan bandeng untuk keperluan Imlek, namun warga Betawi setempat juga memiliki tradisi serupa, di mana tak sedikit dari mereka yang berburu ikan bandeng di lokasi. Di mana ikan bandeng yang dibelinya nanti akan disajikan sebagai salah satu menu makanan seperti pindang bandeng dan bandeng kecap atau bandeng pucung yang akan dibagikan kepada sanak saudara. Sementara itu, banyaknya pengunjung menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang ikan bandeng di lokasi, di mana omset penjualan mereka meningkat. Bahkan dalam sehari para pedagang memperoleh keuntungan mencapai Rp1,5 juta. Alhamdulillah. Biasanya berapa kali satu minggu? Tiap tahun jualan di sini, Bu? Iya. Tiap tahun jualan di sini. Untuk harganya sendiri berapa aja sih, Bu? Variasi sih dari mulai 45 sampai 90. Tradisi sih dia mah. Tradisi ya. Buat masak bandeng pucung atau bandeng kecap lah katanya tuh. Tiap tahun. Kalau boleh tahu buat apa sih, Bu? Ya, buat saudara, buat antar mertua, buat makan sendiri, orang tua. Biasanya orang tua. Belanjanya berapa banyak? Banyak beda bang. Belanjanya yang nggak tentu. Ini setiap tahun aja belanja di sini, Bu? Tahun. Mau Imlek. Mau Imlek aja, Bu ya. Oke, terima Biasa kasih. ada Betawi. Ya. Kita biasanya tiap tahun ya tradisi Tionghoa itu beli ikan bandeng. Kalau menurut tradisi katanya itu kemakmuran. Iya betul, setiap tahun langganan di Rawa Belong ini. Tergantung ya, kalau itu kadang-kadang minimal sih 1 ekor tapi yang jumbo. Saya biasanya dibikin pindang bandeng tradisinya. Sebagai informasi, tradisi membeli ikan bandeng untuk dimasak dalam hidangan saat perayaan Imlek ini dipercaya warga Tionghoa dapat mendatangkan kemakmuran. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan 1 hari jelang perayaan Imlek, penjualan pernak-pernik dan juga ornamen yang dijual maksud kami di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat ramai diburu oleh pembeli. Meski belum seramai tahun lalu, namun para pedagang yakin bahwa omset di tahun ini akan melebihi tahun sebelumnya.
Lokasi penjualan pernak-pernik Imlek di Jakarta Barat, salah satunya terpusat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Satu hari jelang Imlek, aneka ornamen khas Imlek ini ramai diburu warga Tionghoa yang akan merayakannya. Berbagai pernak-pernik seperti lampion, angpau, kembang, dan lain sebagainya telah banyak dijual para pedagang di lokasi. Di mana pernak-pernik dengan nuansa berwarna merah ini menjadi daya tarik dan menarik perhatian mata para pengunjung untuk membelinya. Salah satu pedagang aksesoris Imlek di lokasi mengatakan, dari sekian banyak pernak-pernik yang dijual, angpau menjadi salah satu barang yang paling dicari pembeli. Di mana harga yang dibanderol mulai dari kisaran Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Selain angpau, beberapa pernak-pernik lainnya seperti kembang dan lampion juga turut diminati oleh para pembeli. 30 tahun, 30. Ini memang sudah biasa jualan musiman di Glodok atau gimana? Dari tahun berapa ya? Udah tahun ya. Udah 10 tahun ya. Ya, 12 tahun. Di sini bisa jelaskan Mbak jualan apa aja Mbak yang paling banyak di sini? Ya pernah kayak gini angpau, barang, lampion kayak gini. Oh, harganya dimulai dari berapa? Dari 5.000. Tapi ada 5.000 tuh angpau. Ada semua. Ya, angpau juga ada. Sampai gantungan itu lampion ada sampai 1.800.000. Itu yang ukuran paling besar. Ukuran paling besar itu diameter berapa Mbak? 100. Oke, Mbak, ini mungkin setiap tahun memang jualan? Iya. Ini yang netral sih. Soalnya netral, kalau netral bisa buat tahun depan. Kalau yang sio cuma buat tahun ini aja. Sionya sekarang tuh apa sih Mbak? Ular. Sionya ular. Mbak, maaf, ini kan Mbak berarti berjenjang punyanya atau gimana? Kerja. Nah, kalau misalkan barang-barang yang dibeli selain angpau, apalagi yang paling banyak yang dicari? Tempelan mungkin. Oh, tempelan sama lampion. Meski belum seramai tahun lalu, namun para pedagang yakin bahwa omset di tahun ini akan melebihi tahun sebelumnya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ritual penyucian rupang di Kelenteng Johikong, Kediri, Jawa Timur berlangsung hikmat menjelang perayaan Imlek atau Tahun Baru bagi masyarakat Tionghoa. Dan para umat menggelar sembahyang Sangsin serta membersihkan patung dewa dan altar yang berusia lebih dari 200 tahun di Kelenteng Johikong. Kelenteng Johikong, Kota Kediri bersiap menyambut peringatan Tahun Baru Imlek 2025. Seperti diketahui tahun ini, Imlek jatuh pada 29 Januari 2025. Tidak hanya memasang ratusan lampion dan ornamen lain yang didominasi warna merah, puluhan patung dewa-dewi, altar serta ruangan di Kelenteng Johikong juga turut dibersihkan. Sebelum bersama-sama melakukan kegiatan bersih-bersih, umat Kelenteng Johikong lebih dulu mengikuti sembahyang bersama. Setelah sembahyang Sangsen usai, umat Kelenteng Johikong mulai membersihkan satu persatu patung dewa-dewi yang ada di tempat ibadah itu. Begitu juga dengan altar yang ada di tempat tersebut. Dalam kegiatan membersihkan patung atau rupang tersebut, tersimpan makna untuk membersihkan diri serta menyucikan diri menyambut tahun yang baru. Sesuai dengan perhitungan kalender Cina, tahun 2025 adalah tahun ular kayu. Menyambut tahun baru tersebut terselip harapan keharmonisan dan kebersamaan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon
menargetkan situs Kesultanan Banten Lama akan menjadi cagar budaya nasional di tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Fadlizon saat berkunjung ke kawasan Kesultanan Banten Lama di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mendorong kawasan Banten Lama sebagai kawasan bekas berdirinya Kesultanan Banten agar menjadi cagar budaya nasional. Menurutnya, kemegahan masa Kesultanan Banten bisa dilihat dari bangunan keraton yang masih tersisa di daerah yang disebut Banten Lama. Fadli ingin peninggalan sejarah di Banten bukan hanya dilestarikan dan dilindungi, tetapi harus dikembangkan, termasuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka dari itu ia mengatakan agar Banten Lama dapat menjadi cagar budaya nasional, sehingga Pemprov Banten dapat segera membentuk tim ahli cagar budaya. Kita bisa melihat bagaimana kekayaan warisan budaya baik yang tangible maupun yang intangible, warisan budaya berupa cagar-cagar budaya yang luar biasa dari benteng Spelwijk, kemudian Kesultanan, Keraton Surosoan, Kaibon, dan juga tentu Masjid Agung Banten Lama yang dibangun pada abad ke-16. Ini merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa di kawasan situs Banten Lama, dan mudah-mudahan ke depan semakin banyak apresiasi terutama dalam pengembangan dan pemanfaatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Hukum menyatakan akan terus mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan keinginan Presiden Prabowo Subianto, yaitu membuat Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026. Dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan kerjasama dengan Kemenpora, terutama mengenai naturalisasi dengan memperkuat proses hukumnya. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyampaikan komitmennya mendukung seluruh program dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan kementerian yang dipimpinnya. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Lembaga dan Mitra tahun 2025. Pada saudara saya di Menteri Pemuda Olahraga, kerjasama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi. Apapun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026. Insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Menpora kita support. Kolaborasi dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik merupakan bentuk dalam mewujudkan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga Indonesia di kancah dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, video detik-detik meninggalnya seorang qori saat membaca Al-Quran di Aceh telah menjadi viral di media sosial. Kejadian tragis ini berlangsung pada acara pembukaan peringatan Isra Miraj di sebuah masjid pada tanggal 27 Januari 2025. Video detik-detik meninggalnya seorang qori saat membaca Al-Quran di Aceh telah menjadi viral di media sosial. Kejadian tragis ini berlangsung pada acara pembukaan peringatan Isra Miraj di sebuah masjid pada tanggal 26 Januari 2025. Dalam video tersebut, qori yang sedang membacakan surat Al-Isra tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia di podium, meninggalkan kesedihan mendalam bagi para jemaah yang hadir. Masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa kehilangan, mengingat dedikasi dan keikhlasan almarhum dalam melantunkan ayat-ayat suci. Banyak pengguna media sosial yang memberikan pujian atas penampilan qori tersebut, menganggapnya sebagai sosok yang dihormati dan dicintai karena kemampuannya dalam membaca Al-Quran dengan khusyuk. Video ini tidak hanya mengunggah emosi, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup. Dalam keterangan pengunggah video, terdapat doa agar qori tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang berarti dalam keadaan baik dan diterima oleh Allah. Doa ini mencerminkan harapan masyarakat agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang fragilitas hidup dan pentingnya menjalani setiap hari dengan penuh makna. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri PPPA Arifah Fauzi ini mengunjungi unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan juga Anak Kota Balikpapan untuk bertemu dengan anak korban dugaan kekerasan seksual beserta kedua orang tuanya dalam rangka memberikan dukungan dan juga penguatan. Dan Menteri PPPA mengungkapkan kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam upaya perlindungan hingga pemulihan khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada UPTD PPA Kota Balikpapan yang telah memberikan atensi khusus dalam memberikan pendampingan dan juga dukungan kepada anak korban dan ibunya. Kemen PPPA dalam melaksanakan fungsi penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus akan terus mendampingi UPTD PPA dalam mengawal kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak maupun perempuan. Sebagai upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan bersama-sama melalui kolaborasi multipihak. Menteri PPPA juga mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung peran UPTD sebagai ujung tombak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan, Esti Santi Pratiwi menegaskan komitmen untuk terus memberikan pendampingan terhadap kasus yang melibatkan sebagai korban kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah kecelakaan tunggal terjadi melibatkan mobil pick-up bermuatan durian terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Minggu malam kemarin. Dan sopir kendaraan dilaporkan selamat, hanya saja mengalami luka ringan. Namun dalam insiden ini membawa kerugian karena muatan durian dan uang tunai yang ikut tercecer di lokasi, diduga dijarah warga sekitar. Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan pick-up bermuatan durian terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Minggu malam. Pick-up tersebut terguling akibat kondisi jalan licin setelah diguyur hujan. Sopir kendaraan dilaporkan selamat, hanya saja mengalami luka ringan. Tetapi insiden ini membawa kerugian karena muatan durian dan uang tunai yang ikut tercecer di lokasi diduga dijarah warga sekitar. Dalam rekaman video yang viral di media sosial terlihat sejumlah warga berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka bahkan membawa karung untuk mengangkut durian yang berserakan di jalan. Tidak hanya itu, uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK milik sopir dilaporkan juga hilang. Apa yang kamu ini? Yang hilang apa? STNK dan uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5 juta, Komandan. Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Asep Suhendi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.30 WIB karena jalan licin yang menurun dan menikung. Hingga kini polisi masih menyelidiki laporan terkait dugaan penjarahan muatan dan barang berharga milik sopir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video menunjukkan petugas SPBU Pertamina di Jalan Dinoyo 125 Tegal Sari, Surakarta menjadi korban pengeroyokan orang yang tak dikenal. Petugas ini diduga dikeroyok usai menegur seorang pengunjung SPBU yang merokok saat ada pengisian tandon BBM. Terlihat dalam video itu seorang petugas SPBU berbicara dengan seorang pengunjung yang baru saja turun dari mobilnya. Diduga saat itu petugas tersebut menegur pengunjung itu agar tidak merokok karena di dekat lokasi itu sedang ada pengisian BBM di tenden SPBU. Setelah tampak saling berisi tegang, terlihat sang pengunjung semakin mendekati petugas dan mulai memukul wajah petugas itu. Petugas itu pun membalas memukul kemudian mundur menghindar. Dalam potongan video yang sama, petugas itu dikejar-kejar oleh pria berkaus hitam diduga pengunjung yang memukulnya. Sejumlah orang tampak turut mengeroyok petugas tersebut. Dalam potongan video lainnya terlihat juga petugas itu berlarian menghindari kejaran sang pengunjung berkaus hitam. Hingga di akhir video ditunjukkan wajah petugas yang mengalami luka di pelipis matanya hingga berdarah. Diperlihatkan pula dalam video itu wajah pengunjung yang diduga melakukan pemukulan hingga memicu pengeroyokan terhadap petugas SPBU di Jalan Dinoyo, Surabaya itu. Merespon peristiwa viral ini, Kapolsek Tegal Sari Kompol Rizky Santoso membenarkan bahwa video itu memang terjadi di SPBU Pertamina Jalan Dinoyo, Surabaya. Rizky mengatakan bahwa korban telah melaporkan tindakan penganiayaan yang dia alami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mobil sedan mahasiswa Unpad tabrak 5 kendaraan dan tewaskan tukang parkir di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor pada Senin kemarin. Insiden tersebut terjadi di depan kantor Bank BUMN cabang Jatinangor. Diduga mobil sedan yang melaju ugal-ugalan. Telah terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Dalam unggahan CCTV terlihat mobil sedan yang juga dikendarai mahasiswa Unpad melaju kencang hingga tak terkendali. Insiden tersebut terjadi di Jalan Raya Sumedang, Bandung, Desa Cikeruh pada Senin kemarin. Kasat Lantas Polres Sumedang Muhammad Ali mengatakan bahwa ada 5 korban dalam peristiwa tersebut. 3 orang dirawat di rumah sakit AMC, 1 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Polisi belum dapat memastikan pengemudi yang merupakan mahasiswa Unpad tersebut mabuk atau tidak. Namun pihaknya masih akan mendalami dan juga akan dites urin. Dari Jakarta, Sylvia, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasi terkait kinerja dari salah satu kabinet Merah Putih di mana Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyerahkan bantuan 100 juta kepada pesantren Al-Kahiriyah Cirebon, Jawa Barat yang terlanda banjir bandang. Kehadiran Wamenak disambut pengasuh pesantren Al-Khairiyah Cirebon Habib Mikdad beserta para ustadz dan juga santri. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan bantuan 100 juta kepada pesantren Al-Khairiyah Cirebon. Bantuan diserahkan bersamaan kunjungan Wamenak ke pesantren. Seperti diketahui, pondok pesantren Al-Khairiyah Cirebon diuji dengan banjir bandang pada 17 Januari 2025. Dan ini merupakan banjir kali pertama yang melanda pesantren setelah 25 tahun berdiri. Cobaan Allah itu ada dua macam. Kadangkala hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin seperti banjir yang barusan kita alami. Tapi lebih lama dan lebih sering itu cobaan berupa hal-hal yang kita inginkan. Bayangkan 25 tahun berdiri, banjirnya baru sekali. Berarti kan yang kita harapkan berlangsung 25 tahun, yang tidak kita harapkan baru berlangsung satu kali. Dan Allah mengatakan itu bukan salah aku, itu karena akibat perbuatan manusia. Terhadap hal-hal yang seperti ini, beliau pasti memberikan perhatian. Bahwa beliau ingin agar pendidikan di Indonesia ini maju pesat. Wamenak lalu menyerahkan voucher bantuan pendidikan senilai 100 juta rupiah. Menurutnya bantuan ini sebagai wujud perhatian pemerintah untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penjabat Wali Kota Bandung Akoswara mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan juga mendukung game lokal. Ajakan ini disampaikan oleh Koswara dalam acara penutupan serta pemberian penghargaan Bandung Gaming Day 2025. Seperti diketahui, Bandung Gaming Day 2025 merupakan bagian dari upaya memperkuat industri game di Kota Bandung. Koswara menyebut bila industri game telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah seiring dengan ditertibkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Menurut Koswara, kegiatan Bandung Gaming Day 2025 merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut. Tidak hanya fokus pada penciptaan game, Koswara juga menyoroti pentingnya strategi pemasaran dan pengembangan ekosistem yang mendukung. Pada acara Bandung Gaming Day 2025, game lokal seperti Lokapala dan Battle of Guardians menjadi sorotan utama. Tak hanya itu, ada juga beberapa game karya anak Bandung yang turut dipamerkan dan juga direncanakan untuk diluncurkan dalam waktu dekat. Koswara menyebut bahwa industri game memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Di Indonesia, nilai industri game hampir mencapai 100 triliun rupiah, di mana 90% dari nilai tersebut justru mengalir ke luar negeri. Koswara berharap pengembangan game lokal dapat mengembalikan potensi ekonomi tersebut ke dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus mutilasi yang menghebohkan masyarakat Ngawi, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Dalam waktu kurang dari 3 kali 24 jam, pelaku yang membuang potongan mayat di beberapa lokasi berhasil ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Timur. Penemuan koper merah berisi mayat tanpa kepala di Ngawi, Jawa Timur mengguncang masyarakat. Dari hasil penyelidikan Polda Jatim, korban dan pelaku ditemukan terakhir kali bertemu di sebuah hotel di Kediri pada 19 Januari 2025. Dalam konversinya, Dirkrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman menjelaskan, pertemuan keduanya berujung pada perselisihan yang membuat pelaku mencekik korban hingga tewas. Farman menyebutkan, pelaku mengaku cemburu dan sakit hati dengan ucapan korban.
Lebih lanjut, Farman mengatakan bahwa pelaku telah mempersiapkan pembunuhan secara matang dengan membeli plastik, lakban, dan pisau untuk melakukan mutilasi. Kini akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal. Pertama, korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19 pada saat pertemuan di hotel di Kediri itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya memang sudah ada cecetan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Dari Jawa Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah rumah di Jatimulya Cilodong dibobol kawanan pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku membawa senjata yang diduga mirip pistol. Dan pelaku berjumlah 4 orang dan 2 masuk ke rumah sementara 2 lainnya berjaga di luar. Kasus ini kini ditangani kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebuah rumah di Jalan Musola Anima Jatimulya Cilodong Depok menjadi sasaran kawanan pencuri. Aksi ini terjadi saat rumah dalam keadaan kosong karena pemilik sedang pergi ke luar kota. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 4 orang. 2 orang masuk ke dalam rumah, sementara 2 lainnya menunggu di luar. Salah satu pelaku terlihat membawa benda yang menyerupai pistol. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.